Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bersama saya Pendeta Ratin Lewerisa, kita bertemu lagi dalam program siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan untuk membaca dan merenungkan firman bersama. Hari ini terdapat dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah ya Tuhan kami yang mempertemukan kami semua lagi dalam program siaran Tabura Injil ini. Kami hendak membaca dan mendengarkan firman Tuhan, beri hati yang bersih dan juga pengertian hikmat yang dari Tuhan. Apa yang kami terima dari firman-Mu saat ini benar-benar membaharui seluruh kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Yehezkiel pasal 36 ayat 26 saya baca bagi kita sekalian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikian ayat perenungan kita, pujian kepada Kristus selama-lamanya. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan Allah kita berkenan atas kehidupan seseorang, maka Tuhan pasti melakukan tindakan pembaharuan atas kehidupan orang tersebut. Begitu juga kepada umat Israel. Melalui Yehezkiel, Tuhan Allah menyatakan bahwa Ia akan bertindak untuk membaharui kehidupan Israel, bahwa wilayah kekuasaan serta kehidupan rohani Israel akan dipulihkan. Ada dua hal dari ayat ini yang penting bagi kita. Pertama, memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Jika kita baca Yehezkiel 2 ayat 4, di sana Tuhan menyatakan Israel sebagai bangsa yang keras kepala dan tegar hati. Banyak kali mereka memberontak karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Maka Tuhan Allah akan bertindak untuk memberikan hati yang baru serta roh yang baru bagi Israel. Yang lama yang buruk itu diubah, dibaharui sehingga menjadi baru, dan yang baru itu menunjuk kepada sesuatu yang bersih, yang kudus. Sikap Israel yang lama dan buruk di hadapan Tuhan itu dibaharui menjadi sikap yang memuliakan Tuhan. Pemberontakan Israel itu dibaharui menjadi kesetiaan yang utuh kepada Tuhan. Keluhan Israel diubah menjadi rasa syukur mereka kepada Tuhan. Roh dari Tuhan Allah membaharui hati Israel dan mengubah kehidupan mereka menjadi baru. Hal yang kedua, menjauhkan hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Bahwa Tuhan Allah akan menggantikan sikap keras kepala dan tegar hati daripada Israel. Tuhan Allah menggantikan sikap keras kepala Israel itu dengan ketaatan. Dan Tuhan juga menggantikan sikap tegar hati mereka itu dengan kerendahan hati. Hati mereka dibaharui menjadi hati yang dikuasai oleh Roh Allah untuk melayani dan untuk setia. Dengan demikian, Tuhan bertindak atas kehidupan Israel, bahwa apa yang buruk dari Israel itu diubah Tuhan menjadi baik. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, banyak kali kita juga seperti Israel yang tegar hati dan juga keras kepala. Namun ada saat di mana Tuhan akan bertindak dengan kuasa-Nya untuk membaharui kehidupan kita, membaharui sikap dan perbuatan kita. Ada saat di mana Tuhan menurunkan ego dan keangkuhan kita untuk merubah kita. Ada saat di mana Tuhan merendahkan kita untuk kemudian Dia mengangkat kita kembali. Ada saat di mana Tuhan membuat kita sangat pedih hati, namun kemudian Ia baharui segala sesuatu dari kehidupan kita. Ada saat di mana Tuhan membaharui sikap keras kepala dan ketegaran hati kita menjadi sikap yang penuh dengan ketaatan dan kesetiaan. Karena itu, berilah ruang dalam kehidupan kita agar kehidupan kita benar-benar dikuasai
oleh Tuhan, dan Ia menganugerahkan kepada kita hati yang baru di dalam roh yang baru. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami boleh ada bersama-sama membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu menguatkan kami, rohani kami, iman dan percaya kami. Kami dibaharui oleh firman Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan kami. Kami diubah dari apa yang buruk menjadi baik. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan kami. Biarlah firman itu menjadi kekuatan tersendiri bagi kami, supaya kami tetap teguh dalam iman dan percaya kepadamu, ya Allah. Kami berdoa menyerahkan program siaran Tabura Injil ini. Biarlah program ini terus berlangsung, dan semua anak-anak Tuhan yang menata dan mengelola program ini, mereka semua diberkati, karena Engkau menjadikan Tabura Injil ini sebagai wadah kesaksian tentang kemuliaan Tuhan. Berkatilah seluruh pelayanan yang berlangsung dalam lingkungan klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan terus menjaga dan memelihara pimpinan BPK yang ada dan juga semua kelengkapannya. Engkau menjaga dan memelihara serta memberkati setiap pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan dalam lingkungan klasis GKI Yapen Selatan ini. Berkati para pekerja di ladang-ladang Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang juga melakukan pelayanan masing-masing tempat di mana mereka ada. Kuatkan hati dan biarlah mereka melakukan setiap tanggung jawab pelayanan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Berkati juga pelayanan di jemaat-jemaat, para majelis jemaat, dan juga semua unsur-unsur, semua yang mendukung pekerjaan pelayanan ini. Tuhan pimpin dan sayangi. Kasih dan berkat Tuhan nyata dalam hidup sehari ke sehari. Ya Allah, ya Tuhan kami juga berdoa kiranya Tuhan menjaga, memelihara, dan juga Tuhan memberkati kemitraan kerja dari gereja dan pemerintah. Tuhan sayang semua saling topang untuk memberi yang terbaik sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini doa kami kepadamu, ini syukur kami kepadamu. Biarlah anugerah dan damai sejahtera dari Kristus Tuhan kami, pengasihan Allah Bapa dan tuntunan Roh Kudus menyertai dan memberkati kami anak-anak-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan, demikian doa dan perenungan kita bersama-sama saat ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.